Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan kitab dosa-dosa yang diremehkan, Al-Muharramatu istihanu biha ba'dun nas. Pasal berikutnya adalah imtina'ul mar'ati min firashi zawjiha bi ghairi udhrin syar'iyyin. Termasuk perbuatan dosa di mana sebagian kaum muslimin atau muslimah meremehkannya, sikap penolakan seorang istri dari ajakan suaminya di tempat tidurnya dengan tanpa udzur yang syar'i. Qala muallif hafidhahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalil yang mendasari hal ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu." Bila seorang lelaki memanggil istrinya, ila firashihi, menuju ke tempat peraduannya, fa'abat, lalu istrinya menolaknya, fabata ghadban 'alaiha, ia tidur dalam keadaan suami murka atasnya, la'anat hal malaikatu, malaikat melaknatnya hatta tusbiha, sampai datangnya waktu subuh. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, terdapat dalam kitab Fathul Bari jilid yang ke-6 poin 314. Waqala katsirun minan nisa idza sara baina wa baina zawjiha khilafun ta'aqabahu bi dhanniha yamna'uhu haqqahu fil firasi wa qad yatarattab 'ala hadha mafasidun 'azimah. Kata beliau, berapa banyak di antara para wanita tatkala terjadi perbedaan atau perselisihan dirinya dengan suaminya, lalu sampai pada puncaknya ia menolak ajakan suaminya ke tempat peraduannya dengan alasan untuk menghukumnya. Dia mengira perbuatan ini baik, ternyata menimbulkan kerusakan yang besar, semakin menambah perkara yang besar dan menjatuhkannya kepada perkara yang diharamkan oleh syariat. Maka saudara kaum muslimin, ini karena tidak difikirkan panjang oleh para wanita. Wanita bila berselisih dengan suaminya tidak boleh menolak ajakan suami di tempat peraduannya, karena haknya seorang suami itu dipenuhi panggilannya. Fa'ala zawjati an tusari'a bi ijabati zawjiha idza talaba imtisalan liqauli alaihi salatu wasallam. Maka wanita ketika suaminya mengajaknya ke tempat peraduannya, mestinya wanita segera menyambut panggilannya dalam kondisi apapun selama bukan udzur yang syar'i. Sebagai bentuk pengamalan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasi faltajib wa in kanat ala dhari qatabin.
Bila seorang suami memanggil istrinya ke tempat peraduannya, hendaklah wanita itu menjawab panggilannya sekalipun dia sedang berada di atas kotab. Apa itu kotabin? Sekedup. Tahu sekedup ya kan? Apa itu? Tempat di mana biasa diletakkan di atas onta untuk berteduh atau untuk duduk. Sekalipun suaminya berhajat ketika dia sedang berada di tempat itu, tidak boleh ditolak. Terdapat dalam kitab Sahihul Jami nomor 547. Maka saudara kaum muslimin, ini nasihat. Berarti tidak ada alasan bagi wanita untuk menolak kecuali udzur syar'i, misalnya wahiyya haidun, wanita ini haid. Itu pun yang terlarang baginya hanya pada kehormatan yang mengeluarkan darahnya itu dan duburnya. Selainnya halal. Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma halallahu lana ala imra'atina wa hiya haidun." Qala, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Apa yang dihalalkan oleh Allah untuk kami ketika istri sedang haid? Kata Nabi, kamu boleh melakukan apa saja kepada istrimu kecuali nikah. Maksudnya mengumpuli pada kehormatannya. Ini hukumnya haram. Adapun mengumpuli pada duburnya jelas hukumnya haram. Nabi berkata, "Salasun la yandurullahu ta'ala ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yatakallamu ilaihim." 3 golongan Allah enggak mau bicara, tidak mau memandang, tidak akan mensucikan mereka. Wa la yuzakkihim, tidak pula mensucikan mereka di yaumil qiyamah. Tidak memandang, tidak berbicara, dan tidak mau mensucikan mereka di yaumil qiyamah. Salah satunya Nabi mengatakan, "Rajulun atam ra'atau fi duburiha." Lelaki yang mendatangi istrinya pada duburnya. Ini hukumnya haram. Enggak boleh. Kalau itu yang diminta oleh suami, dia boleh tolak. Dia boleh menolaknya. Apakah dilarang oleh malaikat? Tidak. Karena Nabi mengatakan, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Wa al-zawj ay yura'iya zawjatahu idza kanat maridah aw hamilan aw makrubah hatta yadumal wafaq wa la yaqa' syaqaq. Suami sebaliknya berilah udzur istri dengan udzur yang sempurna, yang baik. Kalau istri tidak mau diajak, jangan kita murka, maklumi. Karena seandainya dia dilaknat oleh malaikat, itu kerugian pula buat kita. Terutama ketika dia sakit, kondisi hamil yang mungkin dia merasa berat melayani suaminya, atau sedang dalam kondisi dapat cobaan berat sehingga hatinya tidak tenang. Maka suami jangan memaksa istrinya. Karena suami yang baik, dia memahami psikologis si istri. Istri itu ikhwan, Nabi telah mengatakan tentang mereka, al-mar'atu dinuha qalilah wa aqluha qasirah. Agamanya wanita itu sedikit, akalnya pendek. Jadi kadang-kadang dia punya masalah, lalu si suami itu mengajaknya ke tempat peraduan, ditolak padahal enggak ada kaitannya dengan suami. Dia sabar. Jangan murka, sebab kalau sampai dia murka, Rasul mengatakan fabata ghadbanu 'alaiha, wanita itu tidur, suami itu tidur dalam keadaan marah kepada si istrinya, la'anathal malaikatu wa tusbih, malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Ini kerugian pula bagi suaminya bila istrinya dilaknat oleh malaikat. Lebih baik lagi kalau seandainya suami itu berkata, "Ghafarallahu laki," mudah-mudahan kesalahanmu ini dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Hadakillah, semoga Allah memberimu hidayah. Itu lebih baik dibandingkan kita berkata, "Tunggu laknatnya malaikat buatmu." Nah, ya, ini poin yang pertama pada malam ini. Yang kedua, talabul mar'ati min zawjiha li ghairi sababin syar'iyyin. Talabul mar'ati talaqa min zawjiha li ghairi sababin syar'iyyin. Wanita menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i. Berarti seolah-olah beliau mengatakan kalau alasannya syar'i itu enggak apa-apa. Dalam Islam namanya khulu. Sebelum kita masuk pada penjelasan beliau, saya ingin terangkan sedikit apa itu khulu. Khulu dalam bahasa Arab namanya an-naz'u wa tajridu, menanggalkan atau menghilangkan. Jadi arti khulu,
tuntutan cerai seorang wanita kepada suaminya untuk dilepaskan ikatan akad yang sahnya. Dengan bahasa lain, minta diceraikan. Apakah ini disyariatkan? Wal aslu fi masyru'iyatil khulu'. Pada asalnya khulu' jika dalam kondisi tertentu diperbolehkan, disyariatkan. Alasannya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fi maftadat bi tilka hududullahi fala ta'taduha. Dan jikalau kalian merasa khawatir keduanya tidak bisa menegakkan hukum-hukumnya Allah, tidak ada dosa bagi keduanya atas apa yang telah diberikan kepadanya. Inilah aturan Allah, maka janganlah kamu melampaui batas-batasnya. Artinya, seseorang yang sudah melakukan sebuah akad nikah yang sah, memberikan mahar kepada wanita itu, lalu wanita ini khawatir akan terjadinya sebuah kerusakan di dalam rumah tangganya, pelanggaran syariat Allah, maka wanita itu boleh meminta cerai suaminya dengan cara mengembalikan maharnya. Ibnu Abbas berkata, Ja'at imra'atu Sabit bin Qais ibn Shammash. Ada seorang wanita, istrinya Sabit bin Qais ibn Shammash, datang ila Nabi, menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka wanita itu berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anqimu ala sabitin fi dinin wala khuluqin. Aku tidak benci dengan akhlaknya Sabit dan juga tidak benci dengan agamanya Sabit. Dia itu soleh, baik, akhlaknya baik. Illa anni akhaful kufra. Cuman aku khawatir kalau ini dibiarkan akan terjadi kufur nikmat. Jadi kufur yang dimaksud dalam hadis ini adalah kufur terhadap suami, kufur nikmat. Ya mungkin sudah tidak ada kecocokan lagi. Agama suaminya baik, akhlaknya baik, cuman beberapa perkara membuat si istri ini mungkin bisa melanggar syariat Allah, maka beliau minta diceraikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faturiddina alaihi hadiqatau. Kamu mau enggak mengembalikan kebun yang dijadikan mahar untukmu ketika itu? Qalat na'am, aku mau. Lihat wanita ini ikhwan, saking sudah tidak sanggup lagi dengan siapa? Suaminya. Disuruh mengembalikan maharnya berupa kebun, dikembalikan. Akhirnya tanah di Saudi itu gak murah. Tanah di negeri Arab itu tidak murah. Di Saudi Arabia itu ya kafirlah, Madinah maupun Makkah itu harganya mahal sekali. Dia mungkin 1 meter itu bisa mencapai 70 juta, paling murah. Itu satu. Ini kebun dengan buah yang siap panen, masya Allah ya ikhwah billah. Nah, dikembalikan. Faraddat alaihi wa amara fafaraqahu. Lalu dikembalikanlah maharnya itu. Nabi memerintahkan agar si suaminya menceraikannya. Akhirnya terceraikan. Ini namanya khulu'. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah. Kesimpulannya, ya khulu' di dalam kondisi yang tertentu boleh. Hikmahnya apa ya kawan? Tuntutan cerai itu diperbolehkan dalam beberapa keadaan. Di antara hikmahnya Allah mengatakan, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa an la yuqima hududallah. Tidak halal bagi kalian para lelaki mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepada para wanita berupa mahar, kecuali keduanya merasa khawatir bahwa mereka tidak bisa menegakkan hukum Allah. Fa in khiftum an la yuqima hududallah. Kalau mereka khawatir tidak bisa menegakkan hukum Allah, fala junaha, tidak ada dosa alaihi ma fi maftadat bi. Terhadap apa yang telah mereka sepakati, kemudian mengambil kembali apa yang diberikan berupa mahar. Ini tuntutan cerai. Syariat khulu ini ketika suami istri tidak lagi menemui adanya jalan kesepakatan dalam rumah tangga, yang boleh jadi jika dipertahankan istri menjadi kufur nikmat, maka khulu diizinkan. Tapi khulu itu pada asalnya hukumnya haram. Tidak diperbolehkan kalau tidak ada udzur syar'i. Makanya di sini penulis menyebutkan ikhwati dalam buku yang ada pada Anda, beliau mengatakan bahwa
Nah, beliau mengatakan bahwasanya tentang khulu ini tusari'u kasirun minan nisa ila talabit talaq. Berapa banyak wanita terburu-buru minta diceraikan min azwajihinna kepada suami-suami mereka. Kita bersyukur ya kawan ya, cerai itu tidak diberikan haknya kepada siapa? Istri. Imam Al-Utsaimin mengatakan at-talaqu haqqur rajul. At-talaqu haqquz zauj. Talak itu haknya suami. Lau li'a haqqut talaqi lil mar'ati ma baqiyat rajulun illa sayyid. Kalau seandainya talak itu diberikan haknya kepada perempuan, antum semua hari ini sudah jadi duda. Kalau talak itu diberikan kepada perempuan haknya, kita ini nggak mungkin nggak duda, udah jadi duda semua ya, karena perempuan itu gampang apa? Minta cerai. Lah kalau diberi hak talak, masalah dikit aja, antum pulang terlambat, biasanya jam 8 malam, pulang jam 10, antum akan dibilang anta tollik, kamu dicerai, kan begitu. Alhamdulillah, hak cerai itu pada siapa? Suami, karena suami masih mikir. Suami itu kalau mau mencerai dia berpikir panjang, kasihan kepada istrinya, setidaknya bagaimana anak-anaknya. Dia berpikir siapa yang akan membimbingnya. Tidak mudah bagi wanita untuk mendapatkan apa? Suami lagi. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu kalau dia mencerai perempuan, insya Allah nggak sulit cari perempuan lagi untuk dinikahi. Sahih. Iya atau tidak ya? Jangankan udah dicerai, belum cerai aja masih bisa. Belum cerai aja dia bisa. Sahih. Maka setelah itu kalau dia berpikir panjang tentang masalah ini. Nah, sebab itu wanita yang terburu-buru sering banget demikian kata beliau. Inda usuli adna khilaf, ketika mereka terjadi perselisihan, coba untuk melihat perempuan itu dikit-dikit kalau bermasalah, apa kata mereka? Pulangkan ke rumah orang tua saya, kecuali yang dirahmati oleh Allah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Banyak wanita demikian. Nah, aw tatalaba zawja bitalaqi idza lam yu'tiha zawj. Atau misalnya suaminya mau nikah lagi, tapi istrinya nggak setuju. Ah udah, kalau kamu mau nikah lagi, langkahi dulu surat nikahku gitu. Maksudnya dia minta cerai begitu. Padahal kan laki-laki mau nikah lagi tidak haram. Ini saya tidak menganjurkan untuk nikah lagi karena ini bab yang berbeda ya kan. Saya justru menasihatkan antum kalau mau nikah lagi itu mikir yang panjang. Pikir ribuan kali. Karena menikah lagi itu tidak gampang. Tanggung jawabnya di hadapan Allah Ta'ala. Salah-salah nanti berjalan di yaumil qiyamah dalam keadaan mereng, khususnya memburai. Karena tidak adil kepada siapa? Istri-istrinya. Dan itu adil bukan perkara yang mudah. Nah, kadalik. Kemudian atau misalnya yakni tatalaba zawja bitalaqi idza lam yu'tiya zawj ma turidi min mali. Kalau istri suaminya enggak memberi kepada dirinya itu harta yang dia inginkan, nafkahnya enggak sesuai dengan keinginannya, minta cerai. Berapa banyak perempuan begitu ya, alhamdulillah. Setelah menikah dia maunya makan dengan keju, sementara suaminya cuma bisa ngasih roti tanpa keju. Lalu dia minta cerai. Naudzubillah. Dulu ada wanita yang datang kepada Umar dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, farik baini wa baina zauji." Ceraikan aku dengan suamiku. Kata Umar bin Khattab, "Famada bainakum? Ada apa di antara kalian?" Qala la uhibbuhu. Kata wanita ini, "Aku enggak cinta lagi." Coba lihat perempuan itu, gampang banget mengucapkan enggak cinta. Kata Umar, "Apa kamu mengira nikah harus dengan rasa cinta?" Enggak mesti. Nikah enggak mesti dengan rasa cinta kepada lelaki itu, tapi rasa cinta karena Allah Ta'ala. Berapa banyak lelaki yang mungkin dia pandang tidak menyenangkan, tapi dia baik buat wanita itu. Dia soleh, dia baik agamanya, dia mengajarkan tentang agama, bisa memberikan kepadanya ilmu yang bisa menyelamatkan dia dari fitnah dunia dan akhirat dengan izin Allah Ta'ala. Dan sekarang banyak wanita demikian. Ketika suaminya sudah tidak bisa lagi memberinya harta yang sesuai dengan keinginannya, dia minta cerai. Itu enggak boleh.
Wa qad takun matfu'atan min qabli ba'di aqaribiha aw jaratiha min al-mufsidati wa qad tatahaddatsu zawjuha bi ibaratin masirati lil a'sabi ka qawliha in kunta rajulan fatalliqni. Kadang-kadang begitu seorang wanita itu. Suka nantang-nantang suami. Kata beliau demikian. Kenyataannya iya atau tidak ya, Pak? Iya atau tidak? Kalau yang ngalami ya iyalah gitu ya. Alihatnya ya memang begitu, perempuan memang begitu sudah pokoknya, dia suka nantang-nantang, kadang-kadang demikian. Ya udahlah. Kayaknya saya enggak cocok buat Abi. Ceraikan saya, Abi cari lagi. Begitu. Coba kalau ketika itu Abinya mengatakan, sudahlah, Abi cari lagi. Gimana ya, Pak? Tak mungkin sanggup dia menahan ya, Pak. Wanita demikian, karena dia suka menantang-nantang. Membanding-bandingkan dengan tetangganya, membanding-bandingkan dengan kerabatnya. Lalu dia berkata, kayaknya kita nggak ada ceraikan saja. Oh, itu nggak boleh, haram hukumnya, kawan. Qala alaihi salatu wasalam ayyumma imra'atin sa'alat zawja talaqa min ghairi ma ba'sin faramun 'alaiha ra'iyatul jannah. Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, wanita manapun meminta kepada suaminya agar dia diceraikan pada perkara yang tidak mengandung urusan, tidak perkara yang diizinkan oleh syariat. Ini bukan perkara urusan yang penting, haram baginya mencium baunya surga. Ini nasihat buat ibu-ibu. Kalau punya masalah, jangan pernah minta tolak. Jangan, dibicarakan. Disampaikan kepada suaminya perkara yang dia keluh kesahkan. Kalau suaminya jenis orang yang tidak mau mendengar, tulis dengan surat, suruh baca. Suaminya nggak mau baca dan nggak mau mendengar, suruh orang lain menasihatinya. Suaminya juga tidak mau dengan yang diadukan kepada Allah Ta'ala. Ketika semua jalan sudah tidak bisa lagi, ingat dengan hadis Nabi yang menghibur anda. Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa ata'at ba'laha wa sabarat bi adaihi qila laha yaumal qiyamah udkhulil jannata min abwabi syi'ti atau kama qala alaihi salatu wassalam rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Bila wanita telah salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, patuh sama suaminya, sabar dengan kejelekan suaminya, sabar dengan kejelekan suaminya, di hari kiamat akan ada perkataan kepadanya, masuklah surganya Allah dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Berapa pintu surga, Iwan? 8. Disuruh memilih mana yang dia mau. Jadi sabar. Kecuali kalau kenyataan yang terjadi suami itu melanggar syariat pada perkara-perkara yang memang diizinkan oleh syariat. Seperti suami gak mau sholat, minum khamr, narkoba, zina, membunuh, mencuri, pokok pelaku perbuatan maksiat. Kalau laki-laki tidak mau sholat, boleh bagi wanita minta cerai. Bahkan sebagian para ulama mengatakan idana ka rajulun imra'atan summa lam yusalli fanikahu ma fashun. Lelaki dan wanita menikah, laki-laki menikahi wanita, lalu wanita itu enggak mau, lalu laki-laki itu enggak mau salat, pernikahan mereka terpisahkan dengan sendirinya, fashun namanya. Karena mereka berpendapat seperti Al-Imam Ahmad, orang yang meninggalkan salat hukumnya apa? Kafir. Alasannya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin." Apa yang membuat kalian berjalan di neraka saqar? Mereka berkata, kami di dunia tidak mengerjakan salat. Dan hadis Nabi yang mengatakan, "Yud'a inna ummati yud'a yaumal qiyamah." Fi riwayat, "Yud'a ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asal wudu." Umatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya putih karena bekas wudunya. Berkata Imam Al-Utsaimin, Nabi mengatakan umatnya Nabi bercahaya karena bekas wudu. Orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah wudu, nggak mungkin bercahaya, dan dia bukan umatnya Rasulullah SAW. Sampai demikian keadaan sebagian kaum muslimin. Nah, kalau masalahnya memang suaminya nggak mau sholat, sudah ditegakkan hujah, dinasihati, lalu suaminya berkata, aku ini tingkatannya udah beda. Karena ada orang begitu ya, nggak mau sholat, katanya tingkatannya sudah beda, udah jadi walinya setan. Walinya syaitan, karena hanya walinya setan yang nggak mau sholat. Karena dia memang sudah menyatakan dirinya udah nggak sama lagi dengan istrinya. Artinya dia kafir, istrinya muslimah. Ya udah minta cerai, nggak dilarang.
Bahkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat wajib minta cerai. Wajib wanita yang suaminya nggak sholat dan nggak mau sholat, sudah tahu hukumnya wajib sholat, dia mengatakan sholat nggak wajib, suami istrinya ini minta cerai, wajib hukumnya. Karena nggak boleh seorang wanita memiliki pemimpin yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara Nabi menyebutkan warrajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyati. Lelaki itu pemimpin dalam rumah tangganya dan dia diminta bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Kebaikan wanita itu ada pada kebaikan suaminya. Nabi berkata, "Alla ta'lami innahu jannatuki wa naruki." Tidakkah kamu tahu suamimu itu bisa menyebabkanmu surga dan bisa menyebabkanmu ke dalam neraka? Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau dia melanggar syariat. Nah, dari hati rahimanillah, Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu secara marfu menyebutkan innal muhtadi'ati wal muntazi'ati hunnal munafiqat. Wanita yang minta khulu, cerai, diminta dilepaskan hak-haknya, minta cerai, dua-duanya wanita itu munafik. Ini kalau tidak ada udzur syar'i. Rasulullah pernah mengatakan demikian, Ra'aitu aksara ahlin nari minan nisa. Famada bin nisa'i li'anna yakfurna billahi yakfurna bil asir. Aku melihat kebanyakan wanita itu penghuni neraka. Ada apa dengan wanita ya Rasulullah? Mereka kufur kepada Allah, kufur kepada suami-suami mereka. Lalu Nabi menyebutkan, bila salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada istrinya sepanjang waktu, lalu ia menjumpai keburukan satu saja, maka ia akan berkata kepadamu, kamu memang tidak bisa menjadi lelaki yang baik buatku. Padahal cuma satu kesalahan. Lalu dia berkata, ceraikan aku. Na'udzubillah. Lagi ibu nggak boleh, tidak boleh meminta cerai dengan udzur-udzur yang tidak syar'i seperti ini. Karena pernah datang kepada saya ikhwati seorang wanita, dia meminta pendapat, gimana Ustaz, saya meminta cerai. Ada apa? Suami saya keringatnya bau. Masya Allah. Minta cerai karena suaminya keringatnya bau? Kan masih bisa dicari jalan, berobat kepada ahlinya yang bisa menghilangkan bau apa? Keringat adalah Allah, minta kepada Allah Ta'ala, cari jalannya, minum jamu dan sebagainya. Kenapa mesti cerai? Wadih kafilah, macam-macam wanita demikian kafilah. Sampai datang pula kepada saya seorang wanita ketika dia melihat suaminya membonceng seorang wanita. Lalu datang kepada saya, tolong Ustaz dibantu saya, gimana caranya saya bisa cerai dengan suami saya. Saya tanya apa sebabnya dia membonceng wanita. Dia nggak tabayun dulu siapa wanita itu. Boleh jadi itu saudara kandungnya, boleh jadi itu saudara susuannya, tapi kenyataannya ternyata memang benar itu bukan laki wanita siapapun, bukan mahramnya. Tapi kan ikhwafillah rahimani, kesalahan seseorang bisa dinasihati. Mungkin dia khilaf, mungkin dia tidak tahu bahwa itu diharamkan oleh Islam, atau mungkin itu memang istrinya yang kedua, kan begitu ya billah. Wadah. Karena itu saudara kaum muslimin tidak boleh wanita minta cerai, nggak boleh. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah sekarang nasihatnya buat laki-laki. Kalau tadi wanita nggak boleh minta cerai, lelaki sebaliknya. Jangan suka mengancam wanita dengan apa? Cerai. Ini bukan lelaki yang jantan. Laki-laki itu dia harus menggunakan akal sehatnya. Kalau memang sudah tidak bermanfaat lagi untuk agamanya, jangan diancam, ceraikan saja. Jangan suka mengatakan nanti kamu saya cerai, nanti kamu saya cerai. Ini banci. Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal itu. Rasul menyebutkan salasun, jidduhunna jiddun wa asduhunna jiddun. 3 perkara main-main terjadi, sungguh-sungguh terjadi. Al-aqdu ay an-nikah, at-talaqu wal idku. Pertama adalah akad nikah, kedua lafaz cerai, ketiga mengatakan bebas buat budak. Jadi kalau laki-laki berkata kamu saya bebaskan, boleh budak bebas. Laki-laki itu berkata kepada kamu saya ceraikan, terceraikan. Laki-laki itu berkata kepada orang lain, kamu saya nikahkan dengan putriku, saya terima nikahnya. Orang lain melihat, jadi menantunya. Maka ini nggak boleh main-main. Maka suami jangan gampang mengucapkan kepada istri mereka, kamu saya ceraikan, kamu saya talak. Nah, ya kalau tidak demikian.
Wanita itu Allah menyebutkan wallati takhafu nusuzahunna. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya. Apa nusus? Apa nususnya, ikhwan? Sikap pembangkangannya kepada suami. Disuruh A, dia lakukan B. Suruh segera sholat, dia tunda-tunda. Dipanggil suami, dia malas-malasan. Itu nusus. Wanita kayak begini fawaiduhunna. Berikan kepadanya apa? Nasihat yang baik. Dipanggil, dinasihati, ittaqillah ya zauzati, anti abdun min ibadillah, kamu hamba di antara hamba-hambanya Allah. Takutlah kepada Allah. Syariat Allah menentukan kamu harus patuh kepada suamimu. Jangan Anda berkata, aku suamimu patuhi, itu enggak layak. Tapi takut-takuti dengan Allah Ta'ala. Kamu ini hambanya Allah. Syariat Allah menentukan kamu wajib patuh kepada suamimu. Aku suamimu. Baru benar. Wadih kafilah. Kan suami kadang tidak begitu. Kadang suami malah menyakiti istrinya. Bapakmu aja nggak lebih berhak kepadamu dibandingkan aku. Na'udzubillah. Di mana akhlak suami seperti ini? Jangan katakan yang lembut. Nabi pernah berkata istausun nisa bi khair. Nasihati wanita itu dengan cara yang baik. Mengapa? Karena wanita diciptakan dari tulang yang bengkok. Kalau dikasarin patah. Dibiarkan bagaimana, kawan? Makin bengkok. Berarti pelan-pelan dinasihat, ini salah. Hari ini dia nggak dengar, besok lagi ini salah. Nasihat ini salah. Kadang-kadang wanita itu ya kawan, antum nasihatnya harus puluhan kali baru dia paham. Memang begitu wanita. Fahimtum ya khawati? Jadi jangan diancam dengan kalimat apa? Tolak, kalimat tolak. Tidak baik seperti ini. Bagaimana kalau laki-laki kemudian mengucapkan kalimat talak dengan syarat? Kalau kamu melangkahkan kaki dari rumah ini satu langkah saja keluar dari pintu ini, maka kamu saya ceraikan. Apakah jatuh talaknya? Jatuh. Jatuh talaknya, alhamdulillah. Jadi ingat Allah mengatakan at-talaqu marratani. Talak itu bisa rujuk cuman 2 kali. Talak 3 selama tinggal. Si A berkata kepada si A, kamu saya talak. Kemudian rujuk lagi. Kelas, enggak apa-apa. Kemudian dia bertengkar lagi, kamu saya talak. Talak berapa? 2. Kemudian dia rujuk lagi. Lalu dia berkata lagi, kamu saya talak. Ini masalah, selamat tinggal, nggak bisa lagi kembali. Sampai si wanita ini dinikahi oleh laki-laki yang lain. Antum ya khawillah. Jadi jangan sekali-kali mengucapkan kalimat talak. Bila seseorang mengatakan dalam hati, kamu ini saya cerai saja. Apakah itu talak? Tidak. Karena talak itu kata Imam Syafi'i, at-talaqu lafdun syarihah, lafdun sarihun sar'iyun yaksudu bihi bil firaqi. Lafaz yang tegas secara syar'i dipahami artinya cerai. Jadi sebuah lafaz yang tegas yang dipahami maknanya cerai, maka itu disebut dengan talak. Seperti berkata kamu saya cerai, kamu saya talak, kamu bukan istriku lagi, itu maknanya cerai. Paham? Jadi kalau orang itu mengatakan, ya udahlah kalau gitu kita masing-masing dulu saja. Kamu di rumah orang tuamu, saya di sini. Ini bukan lafaz talak. Paham ya, kawan? Jadi kalau orang suami kayaknya kita nggak cocok lagi. Ini si istri harus meminta ketegasan suami. Mada taqsudu bi kalami? Apa yang kamu mau dengan ucapanmu? Kita nggak cocok lagi. Maksudnya apa? Begitu tanyakan. Tapi nasihat Imam Al-Utsaimin, fa idza ra'atil mar'atu fiha maslahatan bisukut, kalau seandainya wanita itu memandang dia tidak bertanya lebih baik, maka jangan tanya. Sebab kalau si istri berkata, maksud kamu apa? Kamu saya cerai, ya jatuh talak. Tapi kalau dia diam, itu belum jatuh apa? Talak. Fahimtum ya akhwati? Nah, ini penting bab talak, karena sungguh demi Allah sebagian orang suka meremehkan masalah cerai ini. Terlalu gampang saya cerai. Nah, sampai di sini alhamdulillah yang mampu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.